Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan mempelem di hari Jumat dibawa orang dari Kuranji. Jawaban salam kurang semangat. Kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Ketua LKBH Fakultas Hukum Universitas Andalas yang mewakili, yang kita hormati Bapak Beni Arasuli, kolega saya waktu di UIN Mahmud Yunus dulu, sudah lama sekali. Kemudian beliau pindah ke UNAN, saya ditinggal sendiri di UIN Mahmud Yunus. Yang kita banggakan rekan Siska sebagai moderator, dan yang paling saya cintai adik-adik mahasiswa peserta klinik etik dan advokasi kerjasama Komisi Yudisial dan Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan Komisi Yudisial. Ini adalah kehormatan yang kesekian kalinya yang saya terima dari Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, karena selalu mengundang dan meminta saya untuk hadir di sini, berbagi cerita aja, berbagi pengalaman. Kalau ilmu pasti bapak-bapak dan ibu-ibu dosen di Fakultas Hukum UNAN ini lebih banyak daripada saya. Pagi hari ini saya diminta untuk menyampaikan materi tentang PMKH, ya, perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Saya dapat informasi dari Siska, ini mahasiswa yang ikut semester 4 ya, 4 dan 6 ya. Berarti sebentar lagi sudah semester 7. Sudah siap skripsi ya. Nah, sekarang sebelum kita masuk pada pembahasan, ini ada dua terminologi yang mungkin sering kita dengar. Yang pertama itu PMKH, yang kedua ada terminologi yang agak keren, COC, Contempt of Court. Nah, boleh nggak saya minta di antara yang hadir untuk menyampaikan apa perbedaan atau mungkin persamaan dari dua terminologi ini, bagi yang tahu, antara contempt of court dengan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Sama atau beda? Beda ya, dari terminologinya beda. Tapi dari esensinya, dari substansinya bagaimana? Kira-kira beda atau sama, atau ada persamaan dan perbedaannya? Ya, ini saya kira konsep yang harus kita dudukkan terlebih dahulu ketika nanti akan ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan advokasi terhadap hakim-hakim yang menjadi korban dari PMKH, supaya nanti kita bisa membedakan atau tidak mencampur adukan, termasuk juga dari regulasi berkaitan dengan PMKH dan juga contempt of court. Sudah ada belum teori materi tentang COC dan PMKH sebelumnya? Dikasihkan? Belum ya? Tapi ada dua terminologi itu. Kita sering mendengar, bahkan yang mungkin lebih populer itu adalah contempt of court. Itu memang sudah lama sekali, zaman almarhum Buyung Nasution dulu. Nah, itu dia adalah pelaku pertama yang terkena tuduhan sebagai pelaku contempt of court. Nah, hari ini kita akan coba melihat atau membahas tentang bagaimana konsep dari PMKH dan juga COC tentunya, untuk melihat apakah kedua konsep ini memiliki persamaan atau justru ada perbedaan yang prinsip ya.
kemudian di mana PMKH ini diatur, ditemukan pengaturannya. Dan berikutnya kita akan lihat nanti beberapa permasalahan berkaitan dengan PMKH. Ini pakai slide-nya. Oke, sekarang kita lihat ya. PMKH itu kaitannya itu dengan hakim, ya, karena yang dituju oleh terminologi PMKH itu adalah hakim, keluhuran, ya, kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Nah, hakim ini adalah pejabat negara yang bertugas atau ditunjuk dia sebagai subjek yang melakukan fungsi kekuasaan kehakiman. Ya, di pasal 19 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undangnya tahu nggak nomor berapa? Kekuasaan kehakiman. 48 2009 ya. Ini sengaja nggak ditulis supaya nanti biar kita bisa cek ya. Nah, ini kaitannya itu dengan pasal 18 ya, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, di mana disebutkan di situ bahwa pelaku kekuasaan kehakiman itu ada dua, yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Nah, hakim itu per hari ini itu ada di Mahkamah Agung. Jadi ada nanti hakim, ada hakim konstitusi. Jadi kalau PMKH itu nggak masuk nanti hakim konstitusi. Dia punya regulasi tersendiri. Dia agak spesial nih hakim konstitusi. Nggak mau dia dicampur dengan hakim. Padahal sama-sama hakim. Kode etiknya pun berbeda. Nah, jadi sebagai komponen dari pelaku kekuasaan kehakiman, hakim adalah subjek yang nanti menjalankan fungsi itu. Kemudian dalam melaksanakan fungsi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, hakim itu tentu punya tempat, ya kan? Tempat dia beraktivitas, menjalankan tugasnya sebagai pengadil, yakni pengadilan dimanapun tingkatannya, mulai dari tingkat pertama, banding, kasasi, sampai kemudian peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Dan ada 4 ya lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung itu. Nah, itulah hakim-hakim yang akan menjalankan fungsi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Banyak di PT UN, di PN, di PA, di pengadilan militer. Seluruh pengadilan-pengadilan itu termasuk hakim di Mahkamah Agung juga. Itu juga hakim yang dimaksud di sini. Nah, dalam menjalankan tugasnya, hakim punya kewajiban untuk menjaga kemandirian peradilan. Ya. Apa itu kemandirian peradilan? Yakni bebas dari campur tangan dan bebas dari segala bentuk tekanan. Nah, jadi campur tangan dan tekanan dalam bentuk apapun, fisik maupun psikis. Kira-kira yang merasa tertekan itu siapa? Ada pengadilan, ada hakim. Yang akan merasa tertekan itu siapa kira-kira? Pasti subjeknya, personnya kan, hakimnya. Jadi yang dimaksud dengan bebas dari tekanan dalam bentuk apapun, baik fisik maupun psikis, tentu person-personnya, hakim-hakim yang ada di pengadilan itu. Ya. Jadi kemandirian peradilan itu wajib dijaga oleh hakim dimanapun dia menjalankan tugas. Juga wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim, KEPPH. Ya. Ini ada materi khusus juga nih ya tentang ini. Ya. Nah, dia nanti akan berhadapan, hakim ini berkaitan dengan kode etik, berhadapan dia dengan 2 institusi, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai pengawasnya. Pengawas internalnya Mahkamah Agung, pengawas eksternal adalah Komisi Yudisial. Yang digunakan sebagai acuan untuk mengawasi hakim ini adalah sama, yaitu kode etik dan pedoman perilaku hakim. Nah, ini dibuat tahun 2009, kode etik dan pedoman perilaku hakim oleh Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial. Mereka menyusun bersama. Ini yang digunakan nanti untuk memeriksa kalau ada hakim yang diduga melakukan pelanggaran kode etik. Ya. Ada 10 prinsip kode etik
seorang hakim, termasuk disiplin, ya misalnya. Dulu ada materi juga di KY dengan Fakultas Hukum juga ya Pak Ben. Pesertanya itu hakim, jaksa dan segala macam. Mereka semuanya kebanyakan telat datang. Kebetulan saya diminta jadi pemateri. Saya bilang, ini salah satu kode etik hakim itu adalah disiplin. Disiplin itu artinya salah satunya tidak terlambat. Jadi kalau ada yang terlambat dalam acara ini berarti dia sudah melanggar kode etik. Untung ketua KY-nya nggak langsung meriksa, karena yang hadir itu ketua KY langsung pada waktu itu. Jadi ada kewajiban untuk menjaga kemandirian peradilan dan kewajiban untuk taat pada kode etik dan pedoman perilaku hakim. Kemudian hakim dalam menjalankan tugasnya tentu dia menangani perkara. Ya. Salah satunya itu menangani perkara yang diajukan, apapun perkara, pidana, perdata, ya, perkara di pengadilan agama. Banyak perkara yang diajukan ke pengadilan dan hakim ini nanti yang akan menjadi pengadilnya. Berarti dia akan selalu berhadapan dengan pihak-pihak yang berperkara itu. Ya. Jadi sudah berada, bayangkan ketika seorang hakim sudah berada dalam ruang sidang menghadapi dua pihak yang sedang berperkara, yang nanti pada akhirnya hakim itu akan, ujung dari perkara yang diadili oleh hakim itu adalah menjatuhkan putusan. Nah, ketika putusan dijatuhkan oleh hakim, kira-kira bagaimana respon para pihak terhadap putusan hakim itu? Pasti ada yang puas, ada yang tidak puas. Ya. Bahkan sangat mungkin dua-duanya tidak puas, walaupun bisa jadi gugatannya itu dikabulkan. Tapi baru sebagian, tidak puas itu. Nah, reaksi tidak puas para pihak terhadap hakim, terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim itu, memang ada mekanisme hukumnya, ya kan? Terhadap ketidakpuasan para pihak atas putusan hakim. Misalnya mengajukan upaya hukum. Ya, ini berkaitan dengan substansi putusan. Tapi bisa juga karena bisa jadi putusan itu terindikasi ada pelanggaran yang dilakukan oleh hakim. Ya, dia mungkin diintervensi oleh pihak lain, ditekan, diancam, dan segala macam, akhirnya putusannya tidak memuaskan salah satu pihak. Ada indikasi dia melakukan pelanggaran kode etik. Nah, itu juga bisa ditempuh upaya hukumnya. Tapi pertanyaannya, upaya hukum ini terbatas, ya, yang bisa mengajukan hanya para pihak. Kemudian mekanisme etik juga oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan. Nah, dalam ruang sidang itu kan nggak hanya para pihak, ada pengunjung juga kan, ada wartawan dan segala macam. Jadi untuk upaya hukum dan mekanisme etik bisa jadi hanya orang-orang yang tahu dengan perkara itu yang bisa mengajukan. Dan mungkin itu yang dipilih. Tapi bagi yang melihat sekilas gitu kan, ketika ada tindakan hakim yang mungkin tidak pada tempatnya, bisa jadi ada reaksi lain. Bukan dari para pihak, tapi dari pengunjung misalnya. Ya kan? Masyarakat biasa misalnya datang ke pengadilan melihat persidangan. Dia tidak tahu nih, dia dari kampung. Dia biasa duduk di warung kopi, kakinya naik disilangkan ke depan gitu kan, di tempat dia sering duduk di warung itu. Datang ke pengadilan, menghadiri persidangan, dia silangkan kakinya di depan. Kemudian merokok dan segala macam. Mungkin saja itu terjadi. Ya, karena ketidaktahuan dari sebagian masyarakat kita yang datang menghadiri atau mengikuti persidangan. Nah, ini yang kemudian menimbulkan peristiwa-peristiwa yang timbul akibat reaksi dari putusan hakim atau dari tindakan hakim itu. Bukan dengan upaya hukum yang diatur dalam peraturan yang berlaku atau mekanisme etik yang juga sudah diatur, tapi reaksi lain yang itu tidak dikenal
ya, tindakan-tindakan yang bersifat mengancam, menekan, ya, menyerang terhadap hakim-hakim yang menjalankan tugasnya. Mungkin di televisi, di media cetak, ya, kita sering melihat banyak hakim itu yang jadi korban kebrutalan masyarakat. Bahkan di Mahkamah Konstitusi juga pernah terjadi. Selesai hakim membacakan putusan, terbang kursi itu dari barisan pengunjung ke depan hakim itu. Bayangkan, itu Mahkamah Konstitusi. Masuk itu susah sekali. Kok bisa itu terjadi? Ternyata karena tidak puas terhadap putusan hakim sekelas MK. Bayangkan kalau ini hakimnya sekelas pengadilan negeri yang jauh dari pusat kota misalnya. Ya. Dan kalau sidang hakimnya juga suka aneh-aneh. Gitu kan. Itu banyak sering kita lihat. Ini akan menimbulkan reaksi. Ya. Setidak-tidaknya dari putusan itu akan timbul reaksi. Ada satu peristiwa kejadian nyata di pengadilan agama ya, di Sumatera Barat nih, nggak perlu disebut. Ini perkara cerai. Kalau yang mengajukan itu suami, namanya apa? Cerai talak ya. Cerai talak. Dikabulkan cerai talak itu oleh pengadilan. Lalu diperintahkan oleh hakim agar suami ini memberikan biaya duka ya, biaya sedih karena diceraikan. Banyak uangnya. Tapi si istri tidak terima, dia diputus, dikabulkan cerai talak suaminya itu. Dia bereaksi, ditamparnya suaminya itu di depan hakim. Seperti orang main tinju gitu kan. Sudah itu uang itu yang diserahkan dia hamburkan dalam ruang sidang. Itu gimana perasaan hakim? Pak, ketiga hakim yang menjatuhkan putusan itu bohong aja kok ada ya. Seperti ini reaksi masyarakat. Itu juga bentuk reaksi ketidakpuasan terhadap putusan pengadilan. Ya, masih untung hakimnya nggak dipukul ya, sama istri yang diceraikan. Tapi belakangan dia pergi keluar, itu uangnya yang berserakan itu dikumpulin lagi tuh, sama pengacara istri tadi. Dikumpulin, dia pergi ke kafe, ke warung. Didatangi nih sama pengacara, Bu ini uangnya. Dia hitung. Oh ya cukup, udah simpan. Jadi uangnya diambil juga akhirnya gitu kan. Tapi poinnya adalah ada beragam reaksi oleh warga masyarakat terhadap putusan hakim, baik yang puas maupun tidak puas. Ini kalau kita dengar nih MK kalah dia di PT UN, kalah. Dan dia tidak banding. Yang banding penggugatnya Anwar Usman. Kalau tidak banding dia terima berarti pengangkatan ketua MK yang baru ini tidak sah. Ya. Jadi nanti kalau misalnya banding Anwar Usman dikabulkan seluruhnya, maka Anwar Usman akan duduk kembali menjadi ketua MK. Karena itu permintaannya, mengembalikan jabatan ketua MK kepada Anwar Usman. Nah, kita khawatir juga nih, karena MK-nya tidak mengajukan banding. Ini nanti materi tentang MK kita diskusikan ya. Sekarang materi tentang hakim di Mahkamah Agung. Nah, jadi reaksi terhadap hakim atas putusannya atau atas tindakan-tindakannya di dalam menjalankan tugas sebagai pelaku kekuasaan kehakiman itu, ya, itu bisa digolongkan sebagai bentuk campur tangan dalam urusan peradilan. Ya. Ini ada dalam pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Bentuk campur tangan dalam urusan peradilan. Ini banyak ya bentuk campur tangan itu. Dari institusi tertentu juga bisa ada intervensi. Apalagi dia digugat. Yang digugat ini pejabat pemerintahan. Itu bisa ada berbagai macam bentuk tindakan yang
bisa dikategorikan sebagai campur tangan terhadap urusan peradilan. Termasuk juga tindakan menyerang hakim ya, atau pengadilan. Itu adalah campur tangan yang tergolong dalam perbuatan melawan hukum. Ya. Kenapa tergolong dalam perbuatan melawan hukum? Karena nanti di pasal 3 ayat 4 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, perbuatan ini yang campur tangan ini bisa dikenakan sanksi. Ya, tindakan melakukan campur tangan dalam urusan peradilan, siapapun yang melakukan itu ada sanksinya di ayat 4 pasal 3 ini. Bagaimana bentuk sanksinya? Diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi kita bisa bayangkan kalau ada yang menyerang hakim, maka di ayat 4 itu ada ketentuan tindakan itu bisa terancam sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersesuaian dengan perbuatannya. Nah, dalam praktek ini tindakan menyerang hakim dan atau pengadilan, ini yang perlu kita garis bawah. Itu sering disebut dengan contempt of court. Tapi belakangan ada lagi istilah PMKH, perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Ya, jadi ada dua terminologi berkaitan dengan penyerangan terhadap hakim dan atau pengadilan. Nah, ini yang nanti kita akan bahas. Ini baru pengantar aja ya. Karena kita lihat konsep PMKH. Konsep PMKH atau perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim ini ditemukan dalam peraturan Komisi Yudisial nomor 8 tahun 2013. Itu dirumuskan pengertiannya. Ya. Nah, di sini ada dua pihak yang menjadi sasaran dari perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim itu. Ada pengadilan, ya kan? Perbuatan orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang mengganggu proses pengadilan. Jadi sasaran itu adalah pengadilan atau hakim dalam memeriksa, mengadili, memutus perkara, kemudian mengancam keamanan hakim di dalam maupun di luar persidangan, menghina hakim dan pengadilan. Jadi di sini kita lihat konsep PMKH di peraturan KY ini ada yang menyerang pengadilan, ada yang menyerang hakim, ya kan? Ini terminologi yang dirumuskan oleh Komisi Yudisial. Nah, kemudian apa bentuk-bentuk PMKH ini? Namanya mengganggu, ya, atau menyerang. Tindakan menyerang itu macam-macam. Bisa hanya teror, bisa protes, bikin kegaduhan, itu juga mengganggu, ya. Mengancam keamanan, dibunyikan petasan atau diletuskan senjata di luar persidangan, demo. Biasanya kalau lagi ada sidang terus di luar ada demo, itu sidangnya ditunda. Hakimnya kalau kebetulan ketua pengadilan, dia keluar dulu menemui demonstran. Nah, itu juga kan berarti tertunda kan sidangnya. Kemudian ruang sidangnya ditutup, ya, atau ada menghina hakim. Pernah dengar nggak ada hakim dilempar sepatu? Bahkan ada yang dibunuh dalam ruang sidang. Hakim itu. Bukannya dianiaya. Siapa yang melakukan? Macam-macam, mana keluarga biasa. Bahkan advokat ada juga yang melakukan tindakan advokat yang sudah tamat kuliah hukum, bahkan mungkin sudah S2 dia. Ya, jadi ada banyak bentuk-bentuk dari PMKH itu. Mengapa kemudian muncul yang ada pembunuhan, penganiayaan? Ya. Karena kalau kita baca mungkin sudah beredar 8 tahun perjalanan advokasi hakim. Dia sudah baca kan? Itu ada salah satu dari bentuk PMKH itu adalah pemukulan. Ya, itu memukul baru. Tapi ada hakim yang mati dalam ruang sidang. Jadi dibunuh. Bukan hanya dipukul. Kalau pukul kan mungkin lecet-lecet aja.
tapi ini dibunuh. Tapi bukan dibunuh yang kayak di Medan itu ya, kan ada hakim BTN yang dibunuh oleh istri dan teman dekatnya. Itu bukan PMKH karena nggak ada urusannya sangat sama perkara. Itu karena perselingkuhan, nggak masuk. Jadi konteksnya itu hakim itu mengalami penyerangan atau tindakan-tindakan oleh seseorang atau oleh kelompok orang dan badan hukum karena pelaksanaan tugasnya. Ya. Misalnya ada hakim siapa itu yang ditembak? Sarifudin ya, Kartasasmita itu ditembak. Nah itu kalau kita lihat kasusnya itu karena berkaitan dengan perkara yang dia tangani. Jadi ada yang dibunuh, hakim itu dibunuh karena dia menjalankan tugasnya. Lumajang. Ah ya. Ya, di Lumajang. Ada juga. Mungkin nggak mati deh. Tapi kalau ada yang, jadi artinya bukan hanya menganiaya, tapi juga sampai pada pembunuhan. Nah ini sekarang contempt of court. Kita lihat. Tadi kan kita sudah ketemu ya, PMKH itu ada yang menyerang pengadilan, ada yang menyerang hakim. Kalau contempt of court ini secara eksplisit itu belum ditemukan pasal-pasal dalam undang-undang apapun di Indonesia. Yang ada ini baru penjelasan dalam penjelasan umum Undang-Undang Mahkamah Agung. Ya, yaitu perbuatan, tingkah laku, sikap, dan atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan. Nah, kira-kira terlihat nggak di mana titik temunya dari dua konsep tadi? Kalau ini contempt of court itu murni menyerang kehormatan badan peradilan. Ya, apapun yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang menyerang institusi badan peradilan itu adalah contempt of court. Sedangkan PMKH ada yang terhadap hakim, ada yang terhadap peradilan gitu kan. Jadi sebenarnya kalau dari dua terminologi ini ada irisan antara PMKH dengan contempt of court. Ketika di PMKH itu ada tindakan yang menyasar lembaga atau institusi peradilan, sedangkan contempt of court itu murni badan peradilan. Ya. Nah, ini kalau kemudian kalau kita lihat rumusan yang ada di dalam buku KAI itu juga ada, kalau nggak salah ada 4 kriteria dari contempt of court. Itu juga sebenarnya sama persis dengan pengertian COC di dalam Undang-Undang Mahkamah Agung ini. Makanya menyasar lembaga atau badan peradilan. Nah, kemudian bagaimana bentuk-bentuknya? Ya, berperilaku tercela, tidak pantas, ya, bikin kegaduhan, melawan perintah pengadilan. Ya kan misalnya ada putusan sudah ingkrah, diperintahkan untuk melaksanakan putusan, tidak dilaksanakan. Itu sebenarnya sudah contempt of court. Karena perintah pengadilan ini kan institusi melalui ketua pengadilan. Jadi dia merepresentasikan institusi. Jadi semuanya menyasar pada pengadilan. Jadi kalau demo-demo di depan gedung pengadilan, itu kalau mau dibawa ke contempt of court, kalau mau dibawa ke sana, itu masuk kategori yang mana? Kalau dia memprotes lembaga peradilan, itu adalah contempt of court. Gitu ya. Tapi kalau sambil demonstrasi kemudian masuk ke dalam carinya hakim tertentu lalu diseret keluar, nah itu sudah bertambah lagi perbuatannya, bukan hanya terhadap pengadilan tapi juga terhadap hakim. Nah kita lihat sekarang indikator atau ciri dari dua terminologi ini. Kalau PMKH itu murni dia menyerang hakim, individu hakim. Ya. Harusnya
Ini kan kalau ditanya, yang benar gimana sebenarnya PMKH itu? Yang benar. Kalau KY kan dia, ini walaupun KY yang guna kan nggak apa-apa kan kita kasih catatan juga. Hakim. Jadi artinya mestinya ada perbedaan antara COC dengan PMKH. PMKH itu harusnya hanya pada individu hakim saja. Kan nggak ada tadi disebut martabat hakim, kan? Bukan martabat hakim dan pengadilan. Jadi hakimnya, kode etik, hakim yang melanggar kode etik. Ada nggak pengadilan melanggar kode etik? Kan nggak ada. Jadi konsep itu yang perlu kita pahami perbedaannya dengan COC. Kemudian pengaturannya juga dibedakan dalam Undang-Undang KY, dalam Peraturan KY dan KUHP. Jadi peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam pasal 3 ayat 4 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu yang diatur di salah satunya adalah di KUHP. Jadi dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang berlaku itu salah satunya adalah yang ada di KUHP. Sedangkan COC di dalam Undang-Undang Mahkamah Agung yang tadi di penjelasannya, kemudian KUHP juga ada. Di KUHP misalnya itu pasal 218 tidak tertib dalam persidangan, ditegur oleh hakim, nggak mau juga, disuruh keluar. Nah, itu ada dalam KUHP. Nah, dia memang sama-sama berkenaan dengan penyelenggaraan peradilan. Jadi menyerang hakim kalau karena kalah main golf, nah, itu kan nggak ada urusannya dengan penyelenggaraan peradilan. Jadi konteksnya itu dalam berkenaan dengan penyelenggaraan peradilan. Kemudian yang keempat, perbedaannya itu adalah kalau PMKH ini proses pelaporan kepada aparat penegak hukum itu dilakukan oleh Komisi Yudisial. Jadi Komisi Yudisial ini yang mengadvokasi. Makanya Peraturan KY nomor 8 2013 tentang advokasi hakim itu mengatur tentang bagaimana mengadvokasi hakim yang menjadi korban PMKH. Nah, ini harus sidang pleno KY. Jadi kalau sidang pleno memutuskan tidak ada dugaan PMKH, nggak ada laporan itu. Nah, kalau sidang pleno kan ada mekanisme pengambilan keputusan. Ya. Kalau tidak disepakati bahwa ini adalah PMKH, maka tidak akan ada laporan dugaan PMKH kepada aparat penegak hukum. Sedangkan COC itu diperintahkan oleh, berarti misalnya menjadi saksi palsu, itu kan bisa diperintahkan, jaksa tolong periksa nih, atau polisi periksa orang ini karena diduga memberi keterangan palsu. Ya. Atau dilaporkan kepada penegak hukum. Lapor yang menjadi korban. Dalam hal ini adalah pengadilan. Ya, misalnya ada demonstrasi kemudian pengadilan dihina, maka ketua pengadilan representasi dari lembaga membuat laporan ke penegak hukum. Nah, inilah kira-kira garis demarkasi batas antara PMKH dengan COC yang saya persepsi, gitu ya, menurut persepsi yang saya yakini benar.